Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Yosef Fikirsidi, SIP. Saat ini telah hadir bersama saya, Kakak Ito, Kakak Febrito Montanus Ngaji. Seorang mahasiswa yang akan saya wawancarai dalam wawancara kita hari ini. Baik, topik wawancara hari ini ialah seberapa penting implementasi nilai-nilai ASN dalam pelayanan seorang ASN, seorang aparatur sipil negara dalam masyarakat. Langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama ya Kak Ito. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Kakak, seberapa penting implementasi nilai-nilai ASN seperti integritas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelayanan seorang ASN kepada masyarakat? Baik, Kaki itu silakan dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin secara awam saya bisa memberikan pandangan saya sejauh mana pentingnya penerapan nilai-nilai aneka dalam praktik birokrasi pemerintah saat ini. Ya, untuk penerapan nilai-nilai aneka sendiri, saya pikir itu merupakan acuan dalam setiap kegiatan birokrasi, baik yang langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat maupun kegiatan yang tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat atau tidak secara langsung memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Jadi saya kira seperti yang apa yang disampaikan Saudara Jerry tadi, aneka ini penting untuk kelancaran kegiatan birokrasi. Saya pikir aneka ini sangat bermanfaat. Misalnya sikap anti korupsi. Kita tahu sendiri saat ini sedang marak terjadi praktik-praktik korupsi yang bahkan dilakukan oleh para birokrat. Sementara sikap anti korupsi sendiri merupakan salah satu tuntutan dari 5 nilai-nilai dasar ASN yang harus diterapkan. Jadi sikap anti korupsi ini kemudian kalau diterapkan, maka kerugian negara kita akan berkurang, tidak seperti saat ini yang sudah terjadi. Begitu menurut saya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Kak Ito. Pertanyaan kedua. Kira-kira dalam pandangan Kak Ito, bagaimana pelayanan yang saat ini diterima oleh masyarakat? Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara, para pegawai, para ASN di lingkungan-lingkungan birokrasi, di kantor-kantor misalnya. Bagaimana Kakak itu melihat kualitas pelayanan yang diberikan oleh para ASN saat ini? Silakan dijawab. Untuk pertanyaan 2, saya pikir sudah menjadi rahasia umum kalau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini ASN, terkhusus untuk pelayanan publik, sangat jauh berbeda ketimbang apa yang dilakukan oleh pihak swasta atau BUMN. Kita dapat bandingkan sendiri praktik atau pelayanan publik yang dilakukan oleh bank. Sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan kegiatan pelayanan publik dari pemerintah. Misalnya dalam pembuatan KTP. Untuk masyarakat NTT sendiri, saya pikir sampai hari ini pembuatan KTP bisa berlarut-larut. Tidak dapat dipungkiri kalau masyarakat seperti saya mahasiswa pada umur 17 tahun, ketika saya membutuhkan KTP dengan waktu yang cepat, namun kemudian KTP tersebut tidak bisa
dibuat dalam waktu yang cepat, saya terbengkalai lah. Nah, saya pikir pelayanan publik yang berlarut-larut ini yang harus lebih disoroti, apalagi pemerintah itu tugasnya sekarang ini adalah melayani masyarakat. Saya pikir seperti itu, kurang dan lebihnya. Hai, oke. Jawaban yang sangat filosofis dari Kaki itu. Tapi saya rasa ini suasananya sangat terlalu tegang, dan itu kita santai sedikit. Kaki itu jangan terlalu tegang wawancara bersama saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kaki itu. Pertanyaan ketiga, menurut Kakak itu, dalam pandangan Kakak itu, adakah kritik dan saran yang mau Kakak itu berikan kepada para aparatur sipil negara, ASN, yang saat ini bekerja di lingkungan birokrasi pemerintahan, khususnya pemerintahan Provinsi NTT? Silakan dijawab Kak gitu. Baik, untuk saran dari saya, seperti kejadian yang tadi saya sampaikan, pelayanan publik itu harus lebih tanggap, lebih efektif, lebih efisien, sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terpenuhi, dan kemudian tidak berlarut-larut, membuang-buang waktu, buang-buang tenaga, juga tidak kemudian kita kalah dari pemerintah di Jawa sana. Untuk itu, saya pikir kalau tadi disampaikan Bapak Jerry, ada namanya penerapan nilai-nilai aneka, mungkin hal itu harus benar-benar diterapkan. Mulai dari nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan lain-lain. Saya pikir itu merupakan tanggung jawab dan beban tersendiri bagi para pemerintah. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak itu. Kalau begitu, apa harapan Kak itu sebagai masyarakat, mahasiswa nih dalam posisinya, tetapi masyarakat sebagai posisi masyarakat, harapan yang Kak itu miliki untuk para ASN yang saat ini bekerja di birokrasi pemerintahan? Mohon dijawab Kak itu. Harapan paling besar ya untuk para pemerintah untuk tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Kenapa? Karena masyarakat biasa seperti saya, ketika berhadapan dengan mereka yang dikhususkan, tentu saja akan lebih didahulukan mereka yang dikhususkan. Nah, harapan kami sebagai masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa, tidak punya koneksi seperti itu, sikap tidak mengkotak-kotakan penting untuk dimiliki dalam pelayanan publik. Sekian dari saya. Oke, jawaban tadi sekaligus menutupi sesi wawancara kita pada kesempatan hari ini. Bisa disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai ASN yang meliputi integritas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi dalam lingkungan birokrasi dan tubuh ASN sangatlah penting. Kaki itu sebagai mahasiswa dan masyarakat pada umumnya menilai bahwa hal itu sangat penting untuk ditumbuhkan dan dihayati dalam setiap tugas dan kewajiban yang diemban oleh para ASN untuk diaktualisasi dalam pelayanan mereka. Karena tentunya masyarakat mengharapkan kualitas pelayanan terbaik yang diberikan oleh para pelayan masyarakat, dalam hal ini ASN. Bukan begitu Kaki itu? Betul seperti itu. Iya, betul sekali. Kita tentunya berharap hal yang sama, punya harapan yang sama dengan yang diungkapkan oleh Kaki itu, bahwa kita berharap semakin ke depan kita mampu mewujudkan suatu kondisi lingkungan pemerintahan yang bersih dari KKN, yang punya integritas dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Mungkin ada banyak kritik dan saran,
ada banyak harapan oleh masyarakat dan itu menjadi tugas kita bersama sebagai pelayan masyarakat. Kini kita telah tiba di akhir sesi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya Kakek Ito. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk kesempatan yang telah luangkan bersama saya. Ada banyak hal yang saya terima dari wawancara kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.